Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang layak untuk kita tuturkan kecuali puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karunia yang tidak mungkin kita bisa hitung dalam setiap jejak langkah kita dan hembusan nafas kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut adalah hidayah. Nikmat tersebut adalah taufik, kekuatan untuk bisa beribadah secara umum dan bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah secara khusus di siang hari ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila azan di waktu zuhur pada hari Jumat telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah melangkahkan kaki ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk mengerjakan salat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkanlah urusan dunia kalian. Tinggalkanlah jual beli kalian. Tinggalkanlah urusan-urusan yang menyibukkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala atau yang mubah, karena itu bisa dikerjakan setelah salat Jumat. Wadharul bai', tinggalkanlah urusan dunia kalian yang diwakilkan dengan transaksi jual beli dalam ayat ini. Lalu Allah jelaskan kenapa kita disuruh meninggalkan urusan yang sedang kita kerjakan ketika masuk salat Jumat. Kenapa kita diminta untuk meninggalkan urusan-urusan tersebut, padahal urusan itu penting, padahal urusan tersebut membuat kita mendapatkan harta yang halal. Allah mengatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena salat Jumat kalian itu lebih baik, lebih tinggi, lebih menguntungkan di dunia dan di akhirat jika kalian mengetahui pahala dan keberkahannya. Oleh karena itu, kita diminta untuk jeda sejenak untuk mendengarkan khutbah Jumat dan mengerjakan salat Jumat ketika azan dikumandangkan. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan taufik dan kekuatan untuk bisa berada di salah satu rumah-rumah Allah yang nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khatib ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dan apabila kita tergelincir, segera beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman, dalam kondisi berislam, dan dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar, qawlan sadida. Bicaralah dengan jujur dan benar. Apa yang terjadi apabila kita bertakwa dan apabila kita berbicara dengan benar? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki urusan rumah tangga kita. Allah akan perbaiki urusan keluarga kita. Allah akan perbaiki urusan kita dengan anak-anak, urusan kita dengan orang tua. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita, urusan dagang kita.
Allah yang jamin. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Oleh karena itu marilah kita bertakwa dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan malaikat, pasti terjatuh, pasti khilaf, pasti lupa. Maka perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ketakwaan, jangan pernah lupa hadirin sekalian yang Allah muliakan. Kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah, bulan di mana setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah yang berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang Allah ciptakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram. Memang bulannya tidak disebutkan secara spesifik di surat At-Taubah ayat 36 di atas. Tapi Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu dalam hadisnya. Beliau mengatakan 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, dan yang terakhir wa Rajabu Mudhar, bulan Rajab. Maka ayat dan hadis di atas membuka mata kita bahwa selain Ramadan ada 4 bulan yang mulia. Selain Ramadan ada 4 bulan di mana apabila kita beribadah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Apabila kita berdosa, dosa kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang Allah muliakan, walaupun banyak yang tidak atau belum mengetahuinya, maka jangan pernah melewatkan kesempatan beribadah di bulan Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu bulan Al-Muharram. Kita berada di musim ibadah yang sangat panjang, bukan sepekan, bukan 2 pekan, bukan sebulan, bukan 1,5 bulan, bukan 2 bulan, tapi 3 bulan yang datang berturut-turut. Ini membutuhkan tekad yang mendalam. Ini membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1 bulan saja banyak di antara pihak yang tidak istiqomah. Sedangkan bulan-bulan haram ini ada 3 bulan yang datang berturut-turut tanpa jeda. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Oleh karena itu marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk bisa beribadah di bulan ini. Dan hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah pun dikenal dengan bulan haji. Sebagaimana Ramadan dikenal dengan bulan puasa, bulan Dzulqa'dah dikenal dengan bulan haji. Karena sebagaimana puasa punya bulan yang bernama Ramadan, haji pun memiliki bulan-bulan yang dinamakan bulan-bulan haji. Dan itu diambil dari sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Baqarah ayat 197. Ketika Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dikerjakan di bulan-bulan haji yang telah diketahui. Dan bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan nasihat para ulama kepada kita, agar kita memperhatikan masalah ini. Agar kita benar-benar menjadikan isu haji menjadi keseharian kita, menjadi bagian dari hidup kita di hari-hari ini. Sebagaimana ketika kita memasuki bulan Ramadan, puasa adalah isu yang harus ada dalam diri kita di setiap hari. Puasa tidak boleh lepas dari diri kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Harus ada setiap saat isu tentang puasa di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan di dalam jiwa kita. Begitu juga dengan bulan haji yang bernama Dzulqa'dah. Ulama menasihati, walaupun mungkin kita belum berangkat di tahun ini, tapi makna haji, spirit haji, nilai-nilai haji harus ada di dalam diri kita. Harus ada di dalam sanubari kita dan kita implementasikan. Dan bagi yang belum haji, hadirin Allah muliakan, inilah momentum untuk mengeset dan untuk merencanakan haji di tahun-tahun yang akan datang. Kalau kita tidak membangun perencanaan hari ini, kapan lagi kita haji? Sebagaimana kita tahu bersama-sama, tidak mudah untuk haji dari negeri kita.
saking besarnya animo masyarakat untuk mengerjakan ibadah haji. Ada banyak orang yang berangkat tahun ini bukan karena dia daftar pada tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Ada banyak orang mendaftar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, ada yang 30 tahun yang lalu. Itu daftar. Kita belum berbicara tentang dari kapan mereka mulai menabung untuk haji. Dan tahun ini adalah waktu mereka. Dan semoga ibadah haji mereka tahun ini diterima dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kapan giliran kita? Kalau kita masih menunda, kalau kita masih berpikir saya akan nabung pada saat saya sudah tua, sebagaimana stigma yang ada di benak sebagian pihak bahwa haji hanya layak untuk orang-orang tua saja, maka kapan kita berangkat? Kapan kita berangkat, hadirin yang Allah muliakan? Haji butuh waktu. Haji bukan seperti sholat, haji bukan seperti puasa. Yang hari ini kita ingin ibadah, hari ini juga kita bisa laksanakan. Haji butuh proses, haji butuh waktu, haji butuh uang, haji butuh materi, haji butuh fisik. Kalau kita tidak mulai dan kita tidak jadikan Dzulqa'dah sebagai bulan haji, sebagai momentum untuk mengarahkan fokus kita, hati kita menuju tanah suci, kapan lagi kita akan mengerjakan ibadah haji? Hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah kewajiban yang harus kita fokuskan. Haji adalah salah satu rukun Islam yang 5, dan haji sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah berfirman, dan hak Allah hadirin, hak Allah. Kalau kita punya bos dan dia punya hak, kita akan tunaikan secepat mungkin kita tunaikan. Allah mengatakan, dan di antara hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, berangkat haji atau berangkat ke tanah suci untuk mengerjakan haji jika dia mampu. Jika dia mampu, hadirin, bukan ketika dia mau. Haji berkaitan dengan kemampuan, bukan kemauan. Haji berkaitan dengan kemampuan, bukan keinginan. Ada banyak orang mampu haji, tapi dia tidak berangkat karena dia belum ingin untuk haji, tapi karena dia tidak mau untuk haji. Kita perlu ingatkan kembali, tolong buka surat Ali Imran ayat 97. Haji dikaitkan dengan kemampuan, bukan kemauan. Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu mengerjakan ibadah haji, mampu, hadirin sekalian. Coba kita tanya diri kita, sudahkah kita mampu? Atau tanya balik diri kita, benarkah kita tidak mampu? Ada banyak orang, apabila dia hitung-hitung pemasukannya dan pengeluarannya untuk kebutuhan tersier dan sekunder, harusnya uang untuk haji sudah kekumpul dari 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu. Tapi dia belum berangkat sampai hari ini. Kadang gak kepikiran, kadang gak ada keinginan, kadang gak ada prioritas. Kalau uang itu habis untuk kebutuhan primer, tidak ada isu, hadirin sekalian. Tapi ada banyak orang bisa beli barang-barang dengan angka yang fantastis, tapi tidak punya tabungan haji, tapi tidak ada upaya untuk naik haji. Banyak orang bisa melangkahkan kakinya ke banyak negara, ke belahan dunia, tapi tidak pernah berada di Arafah tanggal 9, berada di Musdalifah malam ke-10, dan tawaf ifadah di tanggal 10 dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, padahal ini adalah hak penciptanya, hak Ar-Razzaq yang memberikan rizki kepada dia. Hadirin Allah muliakan, makanya Allah lanjutkan dan Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, wa man kafar, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh dengan alam semesta. Barang siapa yang tidak prioritaskan haji, Allah enggak butuh dengan dia. Bebas, silahkan saja. Ada mau nomor 2kan, mau nomor 3kan, mau nomor 4kan haji, terserah Anda. Allah enggak butuh. Yang akan hancur Anda, yang akan kehilangan keberkahan Anda, yang akan kehilangan kebaikan adalah Anda, yang akan kehilangan keutamaan haji adalah Anda. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu yang tidak akan Anda dapatkan kalau Anda tidak tertarik mengerjakan ibadah haji. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub. Selang-selinglah antara haji dan umrah, karena haji dan umrah akan menghilangkan kemiskinan
kefakiran dan dosa, dan itu yang tidak akan Anda dapatkan kalau Anda tidak tertarik haji. Haji adalah obat menolak kefakiran dan kemiskinan, dan haji adalah penghapus dosa. Barang siapa yang haji lalu dia tidak rafath dan tidak melakukan kefasikan, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, kata Nabi SAW. Ketika dia pulang seperti hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya. Haji akan menggugurkan seluruh dosa-dosa seorang hamba jika hajinya mabrur, dan itu yang tidak didapatkan bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah mengerjakan ibadah haji, karena Anda nggak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun depan atau 2 tahun yang akan datang. Semua menjadi misteri. Apabila Allah berikan kesempatan, apabila Allah memberikan rizki kepada kita, bersegeralah dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang dijelaskan oleh para ulama, bukan dengan cara yang haram. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini adalah bulan haji, maka isu haji harus ada di tengah-tengah kita. Dan tataplah bagaimana jamaah-jamaah haji kita ketika berangkat atau ketika berada di embarkasi, berada di airport, lalu landing di Madinah. Karena pada hari ini jamaah haji masih menuju ke kota Madinah. Lihat bagaimana ekspresi mereka. Tidak ada kegalauan, tidak ada kepenatan, tidak ada kesenduhan. Yang ada adalah ekspresi kebahagiaan, keceriaan, dan kebahagiaan. Kalaupun ada air mata rindu, air mata cinta, dan air mata ingin pergi dan secepat mungkin berada di tanah suci. Kenapa demikian? Karena itulah perasaan seorang hamba kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan undanglah manusia mengerjakan ibadah haji. Haji adalah undangan dari Rabbul Alamin. Coba kita renungkan, apabila kita penggemar sepak bola dan yang mengundang kita adalah pemain favorit kita, datangkah kita pada undangannya? Apabila kita mengagumi seseorang lalu dia mengundang kita ke rumahnya, kira-kira kita datang apa tidak? Hadirin, kita ini hamba Allah, dan Allah mengundang kita, wa'adzin fin nasi bil hajj, undang manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu kita tidak ada perasaan dalam menghadapi undangan tersebut. Pertanyakan iman kita, karena ada kelanjutan dalam ayat tersebut. Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman, yang punya iman di dalam hatinya, ya'tu karijalan, mereka akan berangkat walaupun harus berjalan kaki jika itu memungkinkan. Au ala kulli dhaminin ya'tina min kulli fajin amik, mereka akan berjalan dari seluruh penjuru dunia yang jauh, atau naik unta kurus dari penjuru dunia tersebut. Mereka tidak mengeluhkan sarana transportasi, mereka tidak memikirkan fasilitas. Yang terpenting bagaimana menyambut undangan dari Rabbul Alamin. Haji adalah undangan dari Allah. Jamaah haji adalah tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah gelar yang lebih prestisius daripada menjadi tamu Rabbul Alamin? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan semoga Allah memberikan kita rizki dan memberikan kita jalan keluar dari arah yang tidak kita duga-duga. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika berada di sebuah perjalanan menuju kota Mekah, beliau melihat rombongan jamaah haji yang dalam kondisi ihram. Mereka sudah berihram dari mikot. Mereka rombongan dengan memakai kain ihram, dengan bertalbiyah dan berjalan dengan serasi menuju kota Mekah. Lalu Umar bin Khattab berbicara dengan dirinya sendiri. Umar bin Khattab berbicara kepada dirinya sendiri, mengomentari pemandangan yang beliau lihat. Lalu beliau mengatakan, tusya'ithun wa tughabbirun wa tafulun wa tadijjun. Nabi Umar bin Khattab mengatakan bahwa kalian berangkat dan berjalan dalam kondisi rambut berantakan karena panas, dan kita tahu kondisi perjalanan menuju Mekah itu berat. Rambut kalian berantakan, tubuh kalian berdebu, lalu kalian berjalan dengan membawa perbekalan dan kondisi yang berat,
capek, letih, lalu kalian akan berdoa dan meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di Arafah. Lalu Umar mengatakan, dan tidak ada satupun kalian menjalani hal di atas, berdebu, capek, letih, lelah dengan beratnya beban. Tidak ada di antara kalian melakukan itu untuk mencari perhiasan dari perhiasan dunia. Lalu Umar mengatakan, maka saya tidak pernah tahu ada safar, ada perjalanan yang lebih baik dan lebih indah daripada safar atau perjalanan kalian ini. Umar mengatakan bahwa perjalanan haji adalah perjalanan terbaik. Kenapa demikian? Karena jamaah haji ketika mereka capek bukan karena mencari dunia. Ketika mereka berdebu bukan karena mencari dunia. Mereka letih dan lelah bukan karena mencari dunia. Kondisi mereka tidak ideal dan berantakan. Mereka lakukan itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, mencari surga Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adakah safar dan perjalanan yang lebih baik daripada itu? Ada orang lelah tapi untuk bisnisnya, ada orang capek tapi untuk dagangnya, ada pun jamaah haji. Dikatakan Umar bin Khattab, mereka lakukan itu semua untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perjalanan yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih berkelas, lebih bergengsi dalam agama kita dibanding perjalanan menuju tanah suci untuk mengerjakan ibadah haji. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah hari-hari ini kita lihat bagaimana kondisi jamaah haji. Lalu berdoalah kepada Allah, semoga suatu saat nanti, tahun-tahun yang akan datang, kitalah yang menjadi sosok atau salah satu sosok yang berangkat menuju tanah suci untuk mengerjakan tawaf, untuk sa'i, untuk wukuf di Arafah, untuk mabit di Muzdalifah, untuk mabit di Mina, dan mengerjakan rangkaian-rangkaian ibadah haji tersebut. Karena ini adalah perjalanan terbaik di dunia. Hidup ini cuma sekali. Jangan sampai kita kehilangan momentum menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita salah prioritas. Karena kita lupa memprioritaskan haji dan kita lupa memperjuangkan haji selama hidup kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memudahkan kita untuk bisa mengerjakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma wafiqna jami'an li ada'i ibadatil hajjil mabrur ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna jami'an li ada'il hajjil mabrur ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna jami'an li ada'il hajjil mabrur ya rabbal alamin. Innaka waliyyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma ansurna wa ikhwanana al-muslimin fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.